Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami di soal exercise P12.2 dan P12.3. Sebelum masuk ke pembahasan, adapun anggota kelompok kami yang pertama Gita Safitri dengan NPM 099, Eci Ramadhani dengan NPM 102, Gita Khalifatul dengan NPM 115, Dinar Atria Losiana dengan NPM 124, Rivalia Nindias dengan NPM 216, Maharani Citra atau saya sendiri dengan NPM 237, dan yang terakhir Syafa Naila Arinka dengan NPM 254. Pada soal A, kita diminta untuk mencari carrying value atau nilai buku paten per 31 Desember 2016. Nah, langkah pertamanya adalah menentukan biaya mana yang boleh dikapitalisasi sebagai aset paten. Biaya research pada tahun 2013 sampai 2014 sebesar 384.000 tidak dikapitalisasi karena termasuk research and development expense. Lalu biaya prototype sebesar 87.600 juga dan testing model sebesar 42.000 juga termasuk biaya pengembangan sehingga langsung dibebankan. Lalu yang dapat dikapitalisasi hanya biaya engineer dan lawyer untuk memperoleh hak paten sebesar 59.500. Selanjutnya, paten memiliki umur manfaat 17 tahun, sehingga amortisasi per tahun dihitung dengan cara 59.500 dibagi dengan 17, sama dengan 3.500. Karena paten diperoleh sebelum 1 Juli 2016, maka dihitunglah amortisasi 1 tahun penuh. Jadi kemudian carrying value-nya dihitung dengan mengurangi harga perolehan paten dengan amortisasi, yaitu 59.500 dikurangi dengan 3.500. Jadilah hasilnya carrying value paten per 31 Desember 2016 adalah 56.000. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinar Atria Losiana dengan NPM akhir 124. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal P12.2 yang B, yang dimana menghitung amortisasi sampai tanggal 31 Desember tahun 2020. Jadi diketahui biaya yang dikapitalisasi sampai tahun 2020. Yang pertama, di bulan Januari tahun 2012 sebesar 59.500 dolar Hong Kong. Yang kedua, pada bulan November tahun 2017 sebesar 81.500 dolar Hong Kong. Yang ketiga, pada bulan Desember tahun 2018 sebesar 42.000 dolar Hong Kong. Yang keempat, pada bulan April tahun 2019 sebesar 49.000 dolar Hong Kong. Jadi total semuanya yaitu 232.000 dolar Hong Kong. Nah, diketahui di situ paten granted pada tanggal 30 Juni tahun 2016 terdapat umur manfaat yaitu 17 tahun. Nah, amortisasi per tahunnya yaitu total yang dikapitalisasikan tadi dibagi dengan umur manfaat, jadi 232.000 dolar Hong Kong dibagi 17 tahun, maka hasilnya terdapat 13.647 dolar Hong Kong per tahunnya. Nah, terdapat amortisasi yang sudah terjadi di tahun 2016 sebesar 3.500 dolar Hong Kong. Hasil ini itu hasil yang baru dan terdapat hasil 59.500 dolar Hong Kong yang ada pada saat itu. Selanjutnya pada tahun 2017 sampai 2020 sebesar 13.647 dolar Hong Kong. Nah, terdapat total akumulasi amortisasi
Jadi 3.500 dolar Hong Kong itu ditambah dengan 13.647 dolar Hong Kong dan dikalikan 4. Jadi hasil total semuanya sebesar 58.088 dolar Hong Kong. Nah, terdapat carrying value pada tanggal 31 Desember tahun 2020 sebesar 232.000 dolar Hong Kong itu dikurangi dengan 58.088 dolar Hong Kong. Jadi totalnya yaitu 173.912 dolar Hong Kong. Nah, pada tanggal 1 Januari 2021 maka sisa umur direvisi jadi 5 tahun yang tersisa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eci Ramadhani Putri Arista dengan NPM akhir 102. Baik, di sini saya akan membahas tentang soal P12-2, soal yang 1C. Baik, di sini disuruh menghitung per Desember tanggal 31 tahun 2023. Kemudian untuk nilai tercatat per 31 Desember tahun 2020 itu carrying value sebesar 78.000 US dollar. Kemudian perubahan estimasi masa manfaat per 1 Januari 2021 yaitu sisa manfaat baru sama dengan 5 tahun. Kemudian beban amortisasi tahunan mulai dari tahun 2021 sama dengan amortisasi tahunan sama dengan 78.000 US dollar, tinggal dibagi saja dengan sisa manfaat tahun yaitu sebesar 5 tahun, mendapatkan hasil 15,600 US dollar per tahunnya. Kemudian untuk carrying value-nya yaitu per 31 Desember 2023 tinggal dihitung saja, yaitu carrying value tahun 2020 dikurangi 3 dikali amortisasi tahunannya. Untuk carrying value-nya itu tadi diketahui jumlahnya 78.000 US dollar, kemudian dikurangi 3 dikali dengan amortisasi tahunan yaitu mendapatkan hasil 15.600 US dollar. Kemudian dikali terlebih dahulu, kemudian 78.000 dikurangi dengan hasilnya yaitu 46.000 sama dengan 31.200 US dollar. Untuk soal P12-3 akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Saya Gita Safitri, NPM akhir 099. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal P1203 yang pertama, yaitu yang A, yaitu laporan posisi keuangan Sandro pada 31 Desember 2022. Pertama itu yang kita harus dikerjakan yaitu franchise. Nah, yang mana diketahui franchise-nya itu dicatat sebesar down payment sebesar 15.000, present value of annual payment sebesar 43.700. Nah, jadi total cost franchise-nya itu 15.000 ditambah 43.700 sama dengan 58.700. Yang kedua yaitu menentukan amortisasi franchise yaitu 58.700 dibagi 10 sama dengan 5.870. Nah, maka nilai bukti franchise-nya itu sebesar 58.700 dikurangi 5.870 sama dengan 52.830. Nah, yang ketiga adalah trademark, yang mana diketahui trademarknya itu sebesar 36.000 ditambah 10.200 sama dengan 46.200. Dan umur manfaatnya itu selama 20 tahun dihitung sejak 1 Juli 2019, dan amortisasi tahunannya itu sebesar 46.200 dibagi 20 yaitu umur manfaatnya ya hasilnya itu 2.310. Nah, karena mitigasi dilakukan 1 Juli 2022 maka amortisasinya itu tahun 2022. Nah, amortisasi trademark lama itu sebesar 36.600 dibagi 20 sama dengan 1.800, dan tambahan amortisasi litigasi yaitu 10.200 dibagi 20 dikali 6 dibagi 12 sebesar 255.
Maka total amortisasi pada 2022 itu sebesar 1.800 tambah 255 yaitu 2055. Nah, nilai buku terakhir itu sebesar 46.200 dikurangi 1.800 dikali 3,5 dan dikurangi 255. Maka total akumulasi amortisasinya itu sebesar 6.555 dan nilai bukunya itu sebesar 46.200 dikurangi 6.555 sama dengan 39.645. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gita Khalifatul Hidayah dengan NPM akhir 115. Nah, di sini saya akan menjawab soal dari P12.3 bagian B. Nah, di sini itu kita disuruh membuat laporan laba rugi. Nah, beban yang timbul dari transaksi aset tak berwujud untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Di sini ada dua beban. Yang pertama ada beban operasional yang terdiri dari beban amortisasi waralaba sebesar 5.870, beban amortisasi paten sebesar 2.200, beban amortisasi merek dagang sebesar 1.800, beban imbalan waralaba sebesar 45.000, biaya eksperimen dan pengembangan sebesar 65.000, dan beban pembelaan hukum merek dagang sebesar 10.200. Itu selanjutnya ada beban keuangan yang terdiri dari beban bunga liabilitas waralaba sebesar 6.118. Nah, lalu kedua beban ini ditambah dan total beban laba rugi 2022 yaitu dihasilkan sebesar 136.188. Perkenalkan, nama saya Safanella Arinka dengan NPM akhir 254. Di sini saya akan membacakan soal yang telah saya buat mengenai aset tidak berwujud. PT Hyundai memiliki hak paten pada tanggal 1 Januari 2022 dengan harga 240 juta. Hak paten tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat selama 8 tahun dan nilai residu sebesar 16 juta. Perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk amortisasi. Dan pada akhir tahun 2024, perusahaan mencatat akumulasi amortisasi sesuai kebijakan yang berlaku. Pertanyaannya yang pertama, hitung beban amortisasi per tahun. Yang kedua, hitung akumulasi amortisasi sampai akhir tahun pada tahun 2024. Dan yang ketiga, hitung nilai buku hak paten pada akhir tahun 2024. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rivalindes Putri dengan NPM B16. Di sini saya akan menjawab contoh soal. Nah, jadi diketahui harga perolehan hak paten itu sebesar 240 juta rupiah. Lalu nilai residu sebesar 16 juta rupiah, umur manfaat 8 tahun, dan perusahaan itu menggunakan metode garis lurus. Dan untuk soal nomor A, digunakan rumus beban amortisasi metode garis lurus, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu lalu dibagi umur manfaat. Nah, di sini sudah ada perhitungannya. Nah, 240 juta rupiah ini itu didapat dari harga perolehan hak paten lalu dikurangi 16 juta rupiah yang merupakan nilai residu. Nah, hasilnya itu adalah 224 juta rupiah. Kemudian, hasilnya ini itu dibagi 8 tahun dan angka 8 tahun ini itu didapat dari umur manfaat hak paten. Hasil akhirnya adalah 28 juta rupiah per tahun. Nah, jadi beban amortisasi per tahun itu sebesar 28 juta rupiah. Untuk soal nomor B, ini tuh digunakan rumus akumulasi amortisasi, yaitu beban amortisasi per tahun dikali jumlah tahun pemakaian. Nah, beban amortisasi per tahun itu sebesar 28 juta rupiah, dan ini tuh didapat dari hasil perhitungan nomor A. Kemudian dikali 3 tahun, karena amortisasi itu dihitung dari tahun 2002 sampai akhir tahun 2024. Hasilnya adalah 84 juta rupiah. Nah, jadi akumulasi amortisasi sampai akhir tahun 2024 itu sebesar 84 juta rupiah. Selanjutnya untuk soal nomor C, nah ini tuh digunakan rumus nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Nah, 240 juta itu berasal dari harga perolehan hak paten, sedangkan 84 juta rupiah itu berasal dari akumulasi amortisasi sampai tahun 2024. Maka, 240 juta rupiah itu dikurangi 84 juta rupiah, dan hasilnya itu 156 juta rupiah. Jadi, nilai buku hak paten pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 156 juta rupiah.